Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Timnas Korea Utara U17, menjadi bahan nyinyiran warganet negeri Malaides. Yang selama edisi penyisian grup, mereka bersembunyi di balik layar. Namun ketika Timnas Indonesia U17 gagal melangkah ke semifinal, satu persatu warganet negeri Malaides keluar dan menunjukkan perangainya yang seperti biasa selalu nyinyir terhadap Indonesia. Bukan hanya itu, mereka terkesan tidak terima dan iri, karena Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Dan ragam komentar pun mencuat ke jagat maya, atas gagalnya Indonesia U17 menuju semifinal Piala Asia U17. Dan beginilah komentar-komentar warganet negeri Malaides, yang nyinyir serta iri dengan Timnas Indonesia. Confirm badut ASEAN di Piala Dunia. Mungkin lebih baik tarik diri dari World Cup semasa masih ada kesempatan. Dibimbangi akan dibantai terus-terusan di World Cup nanti. Mungkin Vietnam boleh hasilkan result yang lebih baik untuk ASEAN. Pelengkap jadual J tak lebih daripada itu. Kalau macam ni lah keputusan, result masa Piala Dunia dah tahu dah. Lau, skuad belasahan nanti tu, tak bagi J Konoha seronok. King Kong ASEAN, kita lagi lah. Tim ni main berserabut, kalau format baru macam ni dari dulu lagi banyak dah tim ASEAN layak World Cup U17, U20. Tim ni kalau lawan Malaysia pun senang-senang saja kalahkan ni. Layak World Cup sebab format berubah je tu. Sebelum ni nak layak kena masuk semifinal. Tim Belanda 2 dah sampai Belanda sudah. Baru nak bangga Piala Dunia siap pakej sombong lagi sama kita. Sampai sini sajalah karya mudik. Lepas ni tetap kencil angin juga dipilih di senior. Tak percayalah, tim level dunia kot tak mungkin kalah awal dengan level Asia. Layak Piala Dunia pun sebab format berubah 8 pasukan suku akhir terus layak. Korea Utara ancaman terbesar buat U17 Indonesia. Marwah sedikit tercalar karena sudah aman-aman layak ke Piala Dunia, tapi dimaluin 6-0. Elok beri kepada Vietnam, Thai atau Malaysia kuota tersebut. Risau World Cup nanti dapat result memalukan dalam sejarah. Yang penting masuk World Cup, walaupun jadi lau ayam geprek di sana nanti. Dah masuk suku akhir mainlah betul-betul sampai final, semata-mata nak lepas Piala Dunia, terus tak pandang Asia. Perangai sebab format berubah je, kot layak bermati-matian main sampai ke play-off, tak pilih juga nak bahan pun. Lebih baik tarik diri ajalah takut nanti kena balon saja. Takat tu jelah level diorang, mentaliti nak dibantai. Korea Utara ajar Indonesia cara main bola. Tak ke mana Indonesia, di World Cup U17 kalah juga dengan tim-tim kuat. Baru dapat masuk sekali dah berlagak sekali kin turun. Aku dah cakap Indonesia U17 jadi pasukan belasahan. Lawan Malaysia dulu dong, baru bisa lawan Korea Utara. Hanya Malaysia yang mampu serikan Korea. Seperti itulah komentar warganet negeri Malaides, yang selalu nyinyir dan iri. Akan tetapi, ada juga warganet negeri Malaides, yang masih memiliki pandangan dengan komentar yang berbeda dari warganet negeri Malaides lainnya, yang masih berpikiran normal. Apapun tim ni bakal beraksi di Piala Dunia, tahniah bukan macam tim kita Harimau Malaya, boleh sorak orang main je lah. Kesian netizen menit ini, nak buli tim bola sepak yang layak Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17, sedangkan tim bola sepak negara dia pun bodoh kempunan. Jangan lupa pasti yang ada di grup ini akan tengok Indonesia berlaga di World Cup. Apapun kata netizen tetap saja terbaik ASEAN saat ini Indonesia. Silahkan komen dan sakit hati. Yang satu sibuk memperbaiki, yang satu sibuk mengatai iri dan busuk hati. Setidaknya mereka jauh lebih baik daripada tim Malaysia hanya cap ayam selalu juru kunci. Hang ADE nampak tak kat grup men Malaysia U17 dan senior dalam kualifikasi World Cup dan Piala Asia 17. Tak perlu iri hati dengan Indonesia, mereka dah layak pun, kita ucap tahniah dan selamat maju jaya Timnas Indonesia. Tak perlu dengki, kita yang tak ada talent. Hiduplah dengan penafian untuk selama-lamanya. Orang dah ke World Cup kita masih berbangga dengan sejarah. Jadikan sejarah untuk jadi pedoman menjadi lebih baik. Tapi kita masih berkhayal dan jumut dalam membangunkan peringkat akar umbi.
Inilah mentaliti, tak ADE nak ubah, dok mutu orang, padahal sendiri pun koyak, orang sudah jauh ke hadapan. Malaysia bila nak layak, pembangunan bola sepak plain jangka panjang hilang macam tu je. Terimalah hakikat jiran kita layak. Malaysia bangga menang friendly match je, tak malu ke belum dapat jejak perlawanan sebenar. Dia orang tak kisah menang atau kalah, dah ada nama ranking dunia. Tak apalah mereka sudah layak ke World Cup, kita diam di tempat. Target dari PSSI lolos Piala Dunia dah tercapai, masuk semifinal AFC juga dah luar biasa. Lalu di mana Malaysia? Mereka layak ke Piala Dunia U17, kita patut rasa membara untuk terus ke depan, sampai bila kita di level-level ASEAN saja, sedangkan Indonesia dah ke Piala Dunia U17 ini, biarpun kalah dengan Korea Utara tapi mereka berjaya melahirkan pemain-pemain berkualiti. Come on lah Malaysia ku, kita bangkit lahirkan pemain-pemain berkualiti. Diorang dah layak secara merit ke Piala Dunia, kita ni bila lagi, bising hal tim orang, kita jauh ketinggalan. Terbaik Timnas Indonesia Wakil ASEAN, saya gembira kalian layak, walaupun ada jiran-jiran yang iri dengan kejayaan kalian, nama saja serumpun tapi hati kotor macam. Ada sesetengah komen seakan iri hatinya, kenapalah busuk sangat hati tu, kalau tak suka kejayaan orang lain janganlah komen. Apapun tahniah, Indonesia insyaAllah boleh pergi lebih jauh lagi, nak Harimau Malaya jauhlah lagi. Daripada di pusingan grup tak tengok bendera Malaysia. Dah bagus sampai di titik sekarang ini, tengok Malaya IA tak adakah? Cuma jadi badut penonton JK. Membaca komentar-komentar warganet negeri Malaides, pastinya akan membuat kita tertawa, karena memang seperti itulah sikap dan sifat warga di negeri Malaides. Hal itu menunjukkan kualitas cara berpikir mayoritas warga di negeri Malaides, yang mengerti tentang sepak bola, sampai yang buta dengan sepak bola, akan tetapi selalu ikut nimbrung berkomentar. Ada yang membandingkan timnas seniornya yang dahulu pernah imbang melawan Korea Selatan, tetapi dibandingkan dengan timnas yang berbeda. Wahai warga Malaides, timnas level usia dan timnas senior itu berbeda. Negara antar timnas pun juga berbeda, timnas Korea Utara dan timnas Korea Selatan. Kemudian, ada juga yang menilai bahwa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17, karena formatnya berubah. Dan ada juga yang mengatakan, sebaiknya timnas Indonesia U17 mundur dan diberikan kepada Malaysia. Hal itu juga yang sangat-sangat lebih menggelikan. Padahal Asosiasi Sepak Bola di negeri Malaides dan manajemen timnas Malaysia U17 di negeri Malaides, saat itu sudah tahu bahwa format Piala Dunia U17 berubah. Sementara pada saat kualifikasi Piala Asia 2024, Malaysia U17 kalah dari Uni Emirat Arab, dan bahkan nyaris kalah ketika berhadapan dengan Laos. Dari komentar-komentar tersebut, sudah jelas menunjukkan seperti apa kualitas IQ warga di negeri Malaides. Dikarenakan sudah tertanam rasa iri dan dengki terhadap Indonesia, ditambah lagi akibat timnasnya tidak lolos ke Piala Asia, apalagi berbicara tentang Piala Dunia, pastinya mereka akan selalu nyinyir apapun yang terjadi pada timnas Indonesia. Yang bisa dilakukan mereka adalah nyinyiran dan mengenang masa-masa romantisme masa lalu. Untuk itu, apapun komentar warganet negeri Malaides, seperti biasa, mereka hanya menjadi bahan tertawaan dunia persepak bolaan. Dan kekalahan timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17, merupakan suatu pelajaran yang perlu dibenahi, selama beberapa bulan ke depan, sebelum masuknya ajang Piala Dunia U17. Dan apapun hasilnya, saat ini ataupun nanti, timnas Indonesia menang kalah ataupun imbang, namun Garuda tetap di dada. Bangkitlah Garuda Muda, demi mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.